Oke teman-teman ya, aktivitas manusia dengan kesibukannya dari pagi hingga siang dan bahkan sore. Nah, apa yang dicari sebenarnya? Mereka mencari penghasilan. Itulah gambaran dalam video ini kesibukan manusia yang dilakukan atau aktivitas keseharian yang dilakukan di mana mereka rela melakukan segala sesuatu, baik itu panas, hujan ataupun suasana yang seperti apapun ya yang mereka hadapi, mereka akan lakukan. Oke. Hari ini aku akan berbicara masih dalam hal rezeki ya. Oleh karena itu, silahkan ya teman-teman semua selalu stay tune di sini ya, dan pastinya sambil menyimak. Nah, seperti biasa, like, comment, and share ya, dan tentunya subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya, dong. Oke, baik langsung saja ya. Filosofinya kado permen. Secara umum, manusia ya teman-teman semua, kalau dikasih permen oleh seseorang, dikasih dua, satu tanpa bungkus, kemudian satunya lagi dengan bungkus. Coba teman-teman, tulis di komentar ini, pilih yang bungkusan atau pilih yang tanpa bungkus. Oke, silahkan. Baik, langsung aku sampaikan dan aku terangkan. Secara umum, ketika ada seseorang yang memberikan dua permen kepada kita, satu dalam bungkusan dan satunya lagi tanpa bungkus, pasti orang akan memilih yang masih ada bungkusnya. Jika dikasih yang tanpa bungkus, biasanya orang tidak mau, apapun alasannya, mungkin jijik dan nggak ada penasarannya. Adapun ya, yang kedua, permen yang masih bungkusan, secara umum orang akan langsung saja mau. Orang akan bersegera menerima permen yang masih dalam bungkusan, apapun alasannya. Begitupun dengan konsep rezeki. Sebenarnya apa sih yang dicari manusia itu ya? Isinya apa bungkusnya? Ketika orang menunggu paket, baik itu dari CNT atau dari manapun, kemudian tiba-tiba sang kurir datang, kemudian menyampaikan paket. Nah, apakah mungkin paket itu kemudian kamu suruh buka, ketika isinya bagus maka aku akan terima? Nah, pasti kurir pun akan mengatakan, tidak bapak, tidak mas, tidak mbak, ya akan mengatakan seperti itu. SOP-nya adalah paket ini aku bawa, kemudian aku sampaikan kepada pemiliknya, tanda tangan dan aku kembali. Dan kurir pun pasti akan menolak. Paket tersebut pasti akan dibawa pulang kembali oleh sang kurir. Nah, inilah proses dari rezeki itu sebenarnya seperti itu. Jadi, sebenarnya kita itu butuh isinya. Tapi bagaimanapun, apapun yang terjadi, bungkusnya juga harus kita terima. Ketika kurir datang, maka apapun isinya, yang terpenting sebenarnya harus kita terima dulu. Kalau tidak kita terima, pasti akan dibawa pulang kembali oleh si kurir tersebut. Kembali, rezeki juga demikian. Ketika kita diberikan sebuah paket, paket itu adalah rezeki oleh Allah. Nah, kemudian kita tidak terima, komplain macam-macam ya, ngomel-ngomel, tidak puas ya, kecewa dan lain sebagainya, apalagi melakukan atau menyampaikan hal-hal yang kotor, pasti rezeki itu akan dibawa kembali oleh sang pengantar rezeki. Siapa? Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikatnya. Jadi prinsipnya ya, rezeki yang sudah dibawa oleh malaikat yang diberikan kepada teman-teman semua itu ya, ketika tidak langsung diterima oleh teman-teman ya, dan rezeki itu akan terbungkus rapi oleh wadahnya. Nah, apa sih wadah ini? Nah, inilah yang perlu kita bongkar ya teman-teman semua. Sebenarnya wadah rezeki itu macam-macam. Tentunya ada yang baik, yang kurang baik, yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dan lain sebagainya. Nah, ketika bungkus ini berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, pada konsepnya harus diterima. Walaupun tidak menyenangkan, karena apa? Isinya itu rezeki. Ya. Apapun wadahnya, yang penting terima dulu. Nah, yang menyenangkan apa? Banyak, tidak perlu kita ceritakan ya. Teman-teman semuanya ya, tentu teman-teman sudah tahu ya, yang enak, yang menyenangkan, yang serba bikin enjoy. Nah, itu apa? Pasti teman-teman semua ngerti ya, sudah hafal ya. Oleh karena itu tidak usah dibahas. Nah, yang tidak enak itu apa? Macam-macam ya, ada saja ya, perasaan kecewa, didolimi orang, disakiti orang, kemudian dibully atau bullying, ujian-ujian apapun lah. Nah, disinilah kita perlu mawas diri, berserah diri kepada Allah, ikhlas, sabar ya, kemudian banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian mencari ilmu sehingga kita bisa sabar karena tahu kedudukannya, bisa dengan cara merenung dan merendahkan hati yang rendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan mendapatkan ridhonya. Kesimpulannya, apapun paket yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat yang telah mengirimkannya kepada kita, terima saja. Kondisi seperti apapun ya,
dan apapun itu bungkusnya. Yang penting terima dulu. Karena ketika kita menerima paket tersebut yang terbungkus dalam wadahnya, pasti di dalam wadah itu akan ada rezeki yang ketika kita buka akan kita terima. Prinsip daripada rezeki adalah demikian. Filosofinya bungkus permen, yang satu berbungkus dan yang satunya tanpa bungkus. Terima kasih, semangat berjuang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala biar rezeki kita makin meledak. See you on my next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.